lanjutkan belajar akan firman Tuhan dan berdoa. Biar Tuhan akan menyertai kami, khususnya untuk hamba Tuhan Pendeta John Lasden Sinaga bersama jemaat Depok Baru. Biar kuasa Tuhan boleh turun atasnya, agar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi hamba Tuhan, demikian juga bagi kami semua yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaranya dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, ya, di mana kita sudah masuk di hari Rabu. Ya, kita sudah masuk di hari Rabu. Untuk itu, kita akan serahkan kepada Pendeta John Lasden Sinaga untuk memberikan pemaparannya berkaitan dengan pelajaran kita pada hari Rabu. Silakan Pendeta Sinaga. Oke, terima kasih Pendeta Hursina yang sudah memandu acara ini, dan juga kepada semua teman-teman sahabat rohani yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Sebagaimana yang sudah dimulai oleh Pendeta James tadi, bahwa kita akan menyimak, mengulas satu sub pelajaran untuk satu pekan ini, tepatnya pada hari Rabu, yang berjudul "Yang Tidak Terjangkau Adalah Kita". Jadi pemaparan ini berdasarkan Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saya lebih dari satu kali membaca akan ayat-ayat ini, dan membacanya tidak sekilas hanya baca tok. Tetapi dalam membaca ini saya meresapi dan juga merenungkan tentang apa yang dituliskan. Maka saya dapat melihat bahwa pasal ini memberikan satu pengertian kepada kita, mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Sebagaimana dalam ayat yang ketiga, dalam Yesaya pasal yang ke-53 ini, itu dijelaskan tentang seorang hamba, kehinaannya, penderitaannya. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 53:3, bagaimana dia dihindari, bagaimana dia penuh kesengsaraan, dan jelaskan penderitaan telah menjadi bagian daripada hamba itu. Dan hal inilah yang dilihat oleh orang-orang untuk melihat bagaimana tentang hamba yang menderita itu. Orang melihat tetapi tidak menyadari kenapa hamba itu menderita. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5. Di sini diberikan satu keterangan mengapa hamba itu menderita. Jadi hamba itu menderita oleh karena penyakit kita yang ditanggungnya, kesalahan kita yang ditanggungnya, pemberontakan kita yang ditanggungnya, dan kemudian bilur-bilurnya memberikan kesembuhan bagi kita. Jadi dengan demikian, dalam ayat 4 dan ayat 5 ini dalam Yesaya pasal 53 memberikan keterangan tentang ayat 3 yang menjelaskan hamba itu dihina dan menderita. Dan kemudian ayat yang ke-6, kalau kita baca, disinilah tepatnya seperti subjudul pada hari Rabu yang menjelaskan subjudulnya, yang tidak terjangkau adalah kita. Jadi ini kita baca dalam ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini memberikan satu pengertian bagi kita
Kenapa dalam ayat 3 dia dihina, dan ayat 4 dan ayat 5 jenis-jenis penderitaan yang terjadi kepadanya oleh karena kesalahan kita, dan ayat yang ke-6 memberikan arti kepada kita. Tuhan menimpakan segala kejahatan kita sekalian kepada itu. Jadi kita merasa tidak merasakan melakukan kesalahan. Kita merasakan menganggap kita benar. Kita merasakan kita adalah yang terbaik. Merasakan tidak pernah dibawa. Dan merasakan kita tetap adalah orang yang sempurna. Inilah yang membuat kita terjangkau oleh karena sikap kita yang tidak melihat pada hamba yang sudah menderita itu. Jadi dengan demikian, penderitaan yang dialami oleh hamba itu yang dirujuk kepada seorang Mesias. Karena segala ciri-ciri penderitaan ini adalah ditunjukkan kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang harus menanggung penderitaan itu, yang harus menderita penghinaan itu, dan dia akan mendapat satu aib oleh karena dikuburkan di tengah orang-orang fasik dan dia disalibkan. Jadi inilah gambaran tentang hamba yang disebut dalam Yesaya pasal 53 yang menegur kita semua yang ada dalam kehidupan ini yang tidak terjangkau oleh kita oleh karena kita menutup dan merasakan bahwa kita adalah yang tidak pernah bersalah. Aplikasinya dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 ini adalah melihat kepada Yesus. Seperti yang dibuat di dalam kutipan, yaitu Ellen G. White, God Imaging Grace, halaman 172, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Di situ ada satu kutipan yang memberikan keterangan tentang Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 9. Suatu harga yang mahal telah dibayar untuk kita. Pandanglah pada salib dan korban yang ditinggikan pada salib itu. Lihatlah tangannya, dipakukan oleh paku yang kejam. Lihat kakinya diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya. Penderitaan kita, kesakitan itu adalah harga penebusan kita. Ya, jadi apa yang ditanggung oleh Yesus Kristus sampai dia disalib, sampai dia digantung di atas kayu palang itu adalah sebuah harga untuk membayar, yaitu penderitaan, kesakitan yang dialami Yesus untuk menebus saudara dan saya. Jadi kalau kita memandang kepada diri kita, maka itu tidak akan dapat menjangkau kita. Kalau kita melihat kepada diri kita, maka firman Tuhan itu akan terhambat oleh karena adanya sifat egois di dalam kehidupan kita ini. Tetapi kalau kita memandang kepada salib itu, maka kita akan melihat Yesus Kristus yang sudah tersalib, yang sudah dipakukan, dan yang sudah mengalami penderitaan demi saudara dan saya. Maka ini akan membuat kita membuka hati kita agar dapat terjangkau oleh karena kita memandang kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, jika kita masih memandang kepada diri kita, jika kita masih menanamkan sifat egois, jika kita masih melihat orang lain terus yang bersalah, maka saudara dan saya belum terjangkau oleh firman ini. Jadi inilah sebagai pelajaran untuk kesimpulan hari Rabu yang menggambarkan penderitaan hamba yang bernama Mesias itu. Dia mati untuk menjangkau kita supaya kita bisa membuka hati kita. Jadi inilah sebagai
satu kesimpulan pelajaran sekolah Sabat untuk hari Rabu, saya serahkan kepada moderator Pendeta James Sursina untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sinaga yang sudah memberikan rangkuman pelajaran sekolah Sabat kita di hari Rabu dengan subtemanya adalah yang tidak terjangkau adalah kita. Baik, kita sudah mendengarkan garis besarnya, kita sudah mengerti intinya. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita dan kita akan baca terlebih dahulu apa yang sudah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat yang telah menuliskan sangat baik. Jadi saya tidak ingin kita menyimpang dari apa yang sudah dituliskan dan kemudian baru kita akan ada tambahan atau diskusi yang dapat kita bawakan sesudah itu. Baik, pelajaran kita pada malam hari ini adalah siapakah yang percaya? Ya, siapa yang akan percaya? Siapa yang believe atau percaya? Siapa yang dapat memiliki iman tersebut? Ya, ini akan menjadi pelajaran kita dan pada malam hari ini mari kita lanjutkan terlebih dahulu apa yang telah dituliskan sehubungan dengan pelajaran ini. Baik, dalam Yesaya 52 ayat 13, hamba dikatakan, hamba Allah itu sangat apa dikatakan? Hamba Allah sangat ditinggikan, namun tanpa aba-aba, tanpa ada warning dengan kata lain, ayat itu langsung menyatakan, ya, karena habis ayat 13, ayat 50 berikutnya adalah bahwa ayat itu langsung menyatakan rupa wajahnya yang sangat buruk hingga sulit dikenal sebagai salah satu dari anak-anak manusia. Dan perjanjian baru menggambarkan faktor-faktor yang merusak penampilan Yesus secara luar, termasuk pencambukan, mahkota duri, penyalipan. Namun di atas segalanya, ia memikul dosa seisi dunia. Dosa tidak pernah dirancang untuk menjadi sesuatu yang alami bagi manusia. Dengan memikul dosa, anak manusia tampak bukan seperti apa? Bukan seperti manusia. Jadi ada keburukan daripada dosa. Begitu buruknya dosa, kematian, penderitaan, penyakit dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang sering kali kita lihat orang-orang yang berubah. Ya, saya pernah sering melihat ada orang-orang yang tadinya masih anak muda yang begitu wajah yang segar, tapi begitu mereka kena dengan obat-obatan terlarang seperti morfin dan narkoba dan lain sebagainya, maka wajah mereka itu jadi berubah. Jadi boleh dikatakan apa? Rusak, ya. Rusak oleh sebab narkoba tersebut. Jadi itulah mungkin oleh sebab dia memikul dosa, bukan berarti wajah Yesus itu langsung jadi seperti penderita narkoba, bukan ya. Tetapi oleh sebab itulah maka dia digambarkan wajahnya yang apa ya? Yang bukan seperti manusia. Bandingkan dengan kisah Ayub yang tiba-tiba anjlok, jatuh dari posisi kaya raya, terhormat dan berkuasa, menjadi orang yang jatuh miskin, duduk di atas abu dan menggaruk penyakit bara, bisul yang ia derita dengan pecahan beling yang dia itu ya. Nah, perbedaan Ayub 1 dan Ayub 1 ayat 2 ya. Perbedaannya sangatlah besar di mana sahabat-sahabat Ayub tidak mengenalinya pada awalnya. Kaget sahabat-sahabat Ayub. Anda baca Ayub 2:12. Kaget mereka dan mereka kemudian meraung-raung melihat bahwa kenapa sahabat mereka Ayub ini bisa menjadi seperti itu. Ya, bisa menjadi seperti itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Ayub menderita? Mengapakah Allah Mesias harus menderita? Keduanya tidak layak menerima penderitaan. Keduanya tidak bersalah atas penderitaan tersebut. Jika demikian, mengapa ada penderitaan? Baca seluruh ayat yang diberikan pada hari ini dan tuliskan tempat-tempat di mana terlihat tema orang yang tidak bersalah menderita menggantikan orang yang bersalah. Apakah inti pekabarannya bagi kita di sini? Jadi kita dapat melihat ya, kenapa sampai Yesus harus menderita, oleh sebab apa? Menanggung dosa-dosa kita. Kenapa? Kenapa Ayub harus menderita? Agar dapat menjadi satu pelajaran bagi kita tentang bahwa sesungguhnya yang menyebabkan penderitaan itu adalah bukan Allah. Allah tidak mengadakan penderitaan itu oleh sebab setan. Ya, kita dapat dari pelajaran Ayub, ya Allah izinkan agar supaya saudara dan saya melihat bahwa penderitaan-penderitaan kita, penyakit-penyakit kita, hal-hal yang kita alami saat ini bukan disebabkan oleh Allah, tetapi disebabkan oleh setan, dan Allah izinkan, betul Allah izinkan, tetapi pada akhirnya, di akhir dari semua itu kita lihat kemuliaan atau kebesaran Tuhan dinyatakan, dan pemulihan kebaikan kembali menjadi bahagian daripada Ayub. Itulah pelajaran yang dapat kita lihat ya.
Mari kita baca pelajaran ini selanjutnya. Lihat pertanyaan dalam Yesaya 53 ayat 1. Pertanyaan-pertanyaan ini menekankan tantangan untuk mempercayai yang sesungguhnya tidak sukar untuk dipercayai. Bandingkan dengan Yohanes 12. Nanti kita akan lihat sedikit ya. Bandingkan dengan Yohanes 12 ayat 37 sampai 41 dan mengamarkan kepada kita agar duduk dan menyaksikan kisah itu hingga akhirnya. Namun pertanyaan itu juga berisi imbauan. Dalam konteks ini, paralel persamaan tema antara kedua pertanyaan menunjukkan bahwa kuasa keselamatan yang dari Allah, bandingkan dengan Yesaya 52 ayat 10, kepada mereka. Kuasa keselamatan itu dinyatakan kepada mereka yang percaya kepada pekabaran itu. Apakah Anda ingin mengalami kuasa yang menyelamatkan? Maka percayalah kepada pekabaran firman Tuhan. Percaya kepada Firman. Nanti kita akan tambahan kita pada malam hari ini sehubungan dengan apa masalah dengan kepercayaan itu. Kenapa orang tidak percaya dan bagaimana caranya kita supaya kembali percaya khususnya kepada pekabaran firman Tuhan. Perhatikan dengan seksama dalam Yesaya 53 ayat 6. Apakah pesan khusus yang disampaikan di sana? Apakah yang dikatakan ayat itu kepada Anda secara pribadi yang dapat memberikan pengharapan kepada Anda tanpa melihat dosa-dosa dan kegagalan Anda di masa lalu? Tuhan yang tanggung, dengan kata lain ya. Seringkali kita selalu seringkali kita merasa ingin masuk ke time machine. Kalau bisa saya kembali ke zaman tahun supaya saya dapat memperbaiki hal-hal yang salah yang saya perbaiki. Tidak perlu. Kita tidak perlu untuk masuk ke time machine, untuk kembali ke masa lalu. Dan berikutnya time machine itu tidak ada, itu hanya hayalan ya. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah kita minta pengampunan kepada Tuhan. Maka kesalahan kita waktu lalu itu, kita tidak perlu lagi kita yang melakukannya. Tidak perlu lagi kita yang akan merubahnya. Yesus yang telah merubahnya. Pada saat kita datang, bertobat, berbalik, minta kepada Tuhan untuk menghapus kesalahan kita di masa lalu. Tapi mari kita kembali kepada poin ya. Kenapa ada masalah dengan kepercayaan ini ya? Apa masalahnya? Ada satu artikel yang saya baca ya. Kenapa dikatakan? Kenapa kebanyakan orang Yahudi dikatakan tidak percaya kepada Yesus? Tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Dan ada begitu banyak tentu saja. Tentu saja salah satu adalah teologisnya ya. Orang Yahudi yang monoteisme, mereka tentu saja menolak trinitarianisme seperti yang dipercayai ya. Seperti yang diajarkan oleh kelengkapan Alkitab ya. Mereka hanya ambil dari sebagian ajaran Alkitab dan mereka percaya Allah itu hanya satu dan kalau demikian Yesus itu bukan Allah dan mereka tolak Yesus itu sebagai Allah atau sebagai Mesias. Dan bukan itu saja ya. Yang menjadi masalah dengan kepercayaan, kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita tidak percaya? Oleh sebab kepercayaan kita itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi kata percaya dan harapan itu selalu berjalan bersama. Kalau apa yang kita harapkan tercapai, maka kita dapat percaya. Tetapi apa yang kita tidak harapkan, maka kepercayaan kita itu apa? Hilang. Ya. Salah satu harapan orang-orang Yahudi sampai ini salah satu dari artikel ini juga disebutkan ya. Salah satu harapan daripada orang Yahudi adalah apa yang terdapat dalam Yesaya 2 ayat 4. Yesaya 2 ayat 3 sebelumnya Yesaya 2 ayat 3 berkata bagaimana orang-orang dari bangsa-bangsa segala bangsa akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan ya. Dan di Yerusalem, di Sion itulah Yesaya 2:4 katakan apa? Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Jadi gantinya pedang itu untuk saling membunuh, tapi sekarang pedang ini untuk menjadi satu hal yang produktif. Untuk apa? Mengolah tanah menjadi mata bajak ya, yang dapat digunakan oleh petani supaya ada apa? Hasil tumbuh dari ladang mereka ya. Jadi mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas gantinya untuk membunuh. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi inilah damai. Jadi itulah pengharapan orang-orang Yahudi ya, di mana orang-orang Yahudi katakan akan ada damai yang akan terjadi. Jadi
Tidak heran pada saat rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di zaman Yesus mendengar Yesus katakan, aku datang bukan untuk membawa damai. Ayah akan dipisahkan dengan anak dan seterusnya ya. Jadi mereka bilang, wah ini bagaimana nih Mesias ini? Kok bukan membawa damai? Yesaya 2 ayat 4 katakan Mesias itu membawa damai. Tapi kenapa Yesus harus berkata? Ya, mereka salah memahami. Ya, pemimpin-pemimpin Yahudi salah memahami tentang apa yang inti, apa yang sesungguhnya arti dari apa yang Yesus katakan, aku datang bukan untuk membawa damai. Oleh sebab kenapa? Oleh sebab banyak keluarga yang akan terpisah. Mana yang mau mempercayai Yesus dan mana yang tidak mau mempercayai Yesus. Dan pada saat mereka tidak mempercayai Yesus, maka terjadilah peperangan, tidak ada damai di dalam keluarga. Betul, kita harus menghormati orang yang Yesus katakan adalah di atas orang tua, yang pertama-tama harus kita hormati adalah Allah. Itulah penghormatan yang terutama. Lebih daripada apa? Menghormati sesama manusia atau orang tua. Jadi itulah sebabnya salah mengerti mereka. Tetapi itulah pandangan ahli-ahli Taurat di zaman Yesus. Yesaya 22 ayat 4, nggak mungkin ini masa Mesias bilang apa? Yesus pembawa bukan pembawa damai. Ya, karena Yesaya 24 dikatakan dia akan membawakan damai. Lalu bagaimana? Kita sudah pelajari selama 1 minggu ini tentang hamba yang menderita, tentang Yesaya pasal 52, 53 berbicara tentang hamba yang menderita. Bagi orang Yahudi saat ini, orang Yahudi yang menolak Mesias itu adalah Yesus Kristus. Mereka katakan hamba yang menderita itu adalah bangsa Yahudi atau orang Israel yang menuju kepada Mesias. 3 itu bukan merujuk kepada Mesias. Mesias tidak akan kalah, Mesias tidak akan menderita. Mesias akan menuntun bangsa Yahudi kepada zaman keemasan mereka. Meneguhkan zaman keemasan Yahudi, ya. Itu yang mereka apa? Itu yang mereka pikirkan, ya. Jadi tidak heran mereka menolak Yesus Kristus, ya. Lalu kalau kita lihat, inilah pengharapan. Ya, inilah pengharapan orang Yahudi bahkan di zaman Yesus. Pada saat Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, dua-dua ini murid dekat dengan Yesus. Ada 3 yang seringkali Yesus ajak untuk kalau bersendiri, untuk berdoa dengan Yesus. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Ya. Dan ini Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, Markus 10, 35-37 katakan apa? Mereka mendekati dan berkata kepada Yesus, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Ayat 36, Yesus tanya, apa itu permintaanmu? Ayat 37, lalu kata mereka apa? Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Jadi bagi mereka kemuliaan Yesus itu adalah bagaimana kerajaan atau Yesus menjadi raja Yahudi, melepaskan mereka daripada persembahan orang Roma, dan orang Roma akan tunduk, tapi apa? Bukan dengan kekerasan, tetapi kemudian apa? Dalam damai semua itu akan apa? Berada kembali dalam zaman keemasan orang Yahudi dengan Yesus sebagai raja, kemuliaan orang Yahudi. Jadi itu yang mereka mau, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Ya. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Dan itu bukan hanya pengharapan daripada Yakobus dan Yohanes. Dalam Matius 21 ayat 9, banyak orang pada saat Yesus masuk ke Yerusalem di minggu sebelum dia disalib. Orang-orang itu dikatakan berjalan di depan Yesus, mengikutinya dari belakang sambil berseru, kata orang-orang itu, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Untuk apa? Bagi mereka, dalam pikiran mereka, Hosana anak Daud, diberkatilah dia akan datang dalam nama Tuhan untuk melepaskan mereka dari tawanan orang Romawi. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kata Hosana itu adalah dari bahasa Ibrani Hosiana, yang artinya selamatkan kami saat ini. Nah, ini dia. Save me or save us now. Nah, ini dia harapan, itulah harapan mereka. Keselamatan bagi mereka adalah keselamatan yang mereka dapat lihat sekarang. Ya. Kami ada penderitaan Tuhan, penderitaan yang kami alami itu penderitaan sekarang, selamatkanlah kami sekarang, save now, itulah Hosana. Itulah pengharapan orang-orang Yahudi, sehingga pada saat mereka lihat, loh kok mati, kok disalib, hilang harapan mereka, ya hilang. Atau mungkin sebelum Yesus disalib, ya pada saat Yesus dibawa kepada Pilatus,
Ya, orang-orang banyak yang tadinya berteriak, Hosana, Hosana, selamatkan kami now. Loh, kok Yesus diam-diam aja? Dia tidak selamatkan dirinya. Tidak heran tadi malam kita sudah pelajari ya, bagaimana orang-orang mengejek Yesus. Pelajaran sahabat kita, orang-orang mengejek Yesus. Orang lain dia selamatkan, kok dirinya dia tidak selamatkan. Jadi orang-orang yang tadinya berteriak Hosana, Hosana, setelah mereka melihat Yesus seakan-akan tidak berdaya, diam saja, bungkam saja waktu dia dianiaya, dibawa di kiri, dibawa di kanan, dibawa Pilatus, dibawa ke Herodes, diputar-putar dan lain sebagainya, dicerca, dibuang ludah. Kok diam-diam saja? Mereka melihat, wah ini dia bukan juru selamat kita saat ini. Dia bukan juru selamat kita saat ini. Sehingga tidak heran waktu Pilatus bertanya, siapa yang kamu pilih untuk dibebaskan? Ya, siapa yang kamu mau pilih? Orang ini? Ya, atau Barabas atau Yesus? Mereka teriak apa? Barabas. Barabas, lepaskan Barabas. Jangan lepaskan dia. Karena dia bukan apa? Menyelamatkan kami. Nah, kenapa? Ya, kita sering kali mendengarkan, ini mungkin satu khotbah atau satu kesempatan lain ya. Barabas itu sebenarnya itu bukan apa ya, bukan perampok yang ambil hanya harta milik orang lain ya. Dia itu adalah, kalau dia hanya perampok harta milik orang lain, dia tidak akan disalib seperti kedua penyamun di sebelah kiri dan kanan Yesus. Kenapa? Apa yang menyebabkan Barabas itu seharusnya disalib gantinya Yesus? Dia adalah, betul, dia adalah penyamun, dia adalah perampok, tapi dia juga pada saat yang bersamaan adalah pemberontak terhadap kepemimpinan orang Romawi saat itu. Dia bagaikan kalau zaman modern saat ini seperti Robin Hood ya. Dia merampok orang-orang kaya agar supaya membantu orang miskin untuk melawan Raja Lalim di Inggris pada saat itu. Jadi Barabas itu boleh dikatakan di satu pihak dia perampok, tetapi dia juga adalah pahlawan orang Yahudi, dan pada saat yang bersamaan dia adalah musuh orang-orang Romawi, yang mana Barabas itu dan kedua pencuri di kanan Yesus itu, hukuman mereka itu bukan hukuman biasa pencuri atau perampok biasa, tapi hukuman salib. Kenapa? Karena mereka itu adalah apa? Pemberontak Romawi. Dan inilah bagi harapan orang-orang yang berteriak, Hosana, Hosana. Lebih bagus lepaskan Barabas. Barabas itu mungkin bisa memimpin kita untuk memberontak lawan orang siapa ya? Lawan orang Romawi daripada di Yesus ini. Diam-diam saja dia. Diam-diam saja dia. Itulah sebabnya harapan mereka adalah kalau bisa kita dilepaskan dari masalah sekarang. Save us now. Hosana. Hosana. Itulah sebabnya Yesus apa? Ditolak. Yesus ditolak sebagai Mesias orang Yahudi. Dan bukan itu saja ya. Dalam Yohanes 12 ayat 37 sampai 38 ya. Meskipun Yesus sebelum dia disalib, sebelum dia dibawa untuk dihina dan lain sebagainya, dia begitu mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, tetap saja banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Tapi ini ayat 38, Yohanes 12:38, itulah Yesaya 53 ayat 1 ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan tentunya kepada mereka yang percaya. Dan yang percaya kepada pemerintahan oleh sebab pengharapan mereka, harapan mereka untuk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sekarang itu tidak apa? Tidak dipenuhi dan banyak orang kecewa. Itulah sebabnya banyak orang apa ya? Menjadi ateis. Ya. Saya banyak kali membaca kenapa orang sampai menjadi ateis. Itu karena banyak kali karena mereka kecewa. Kecewa kenapa? Kecewa kepada Allah atau kepada Tuhan. Kenapa mereka kecewa kepada Allah? Karena mereka melihat keadaan orang tua mereka yang kemudian bercerai dan penderitaan yang mereka alami, dan mereka katakan, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak selamatkan kami? Banyak orang-orang yang menderita dalam dunia ini, sakit dan lain sebagainya, dan mereka seakan-akan tidak mendapatkan kesehatan, kesembuhan dari surga. Lalu mereka mulai bertanya, Tuhan, kalau Engkau itu penuh kasih, kenapa kami harus apa? Menderita seperti ini. Jadi mereka tidak percaya karena mereka ingin agar dapat keselamatan, kesehatan sekarang. Tentu saja Tuhan dapat. Dan Yesus sudah menunjukkan pada saat dia berada dalam dunia atas kemurahan
dia dapat menyembuhkan orang sakit, yang buta dimelekkan, yang bisu dapat berbicara kembali, yang mati sekalipun dapat apa? Dibangkitkan. Tetapi ada yang lebih utama. Ya, kita lihat bagaimana pada saat Yesus menyembuhkan, dia katakan apa? Karena engkau percaya. Ya, jadi ada kepercayaan yang dilihat, yang terutama percaya kepada Anak Allah. Dan percaya apapun yang dia lakukan, kalau dia menyembuhkan saya saat ini, puji Tuhan. Tapi yang pasti, kalau saya tetap percaya pada saat saya bersama-sama dia dalam kerajaannya, kesembuhan itu adalah kesembuhan yang eternal, yang selama-lamanya, dan tidak akan berlalu. Tapi itulah, Yesus mengadakan banyak mujizat, namun mereka tidak percaya. Tidak percaya. Ya. Apalagi, bukan hanya dia mengadakan mujizat, ya. Lukas 4 ayat 32 menyatakan orang-orang itu seringkali takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi tindakannya penuh kuasa, perkataannya penuh kuasa, bajunya, mungkin baju penampilannya aja nggak seperti raja-raja, ya. Tetapi segala sesuatunya dari dalam dirinya itu begitu berkuasa. Tetapi mereka tidak mempercayainya. Termasuk siapa? Termasuk saudara-saudara Yesus. Yohanes 7 ayat 5 katakan apa? Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Wah, bayangkan ya. Banyak orang saudaranya melihat begitu banyak mujizat, tidak percaya. Mendengarkan perkataan Yesus, tidak percaya. Pada satu saat Markus 3:21, saudara-saudaranya itu datang dengan tujuan untuk menyelamatkan Yesus. Ya. Dan mereka pikir kita harus jangan Yesus ini begini terus, ya kita kembalikan dia supaya dia sehat lagi, karena kata ini di dalam Markus 3:1 katakan, kata mereka, apa yang mereka katakan? Bahwa Yesus tidak waras lagi. Bahkan sampai begitu, saudara-saudara, ya. Sampai begitu pemandangan saudara-saudara Yesus tentang kakak tertua mereka, ya. Kakak tertua. Ada yang katakan tradisi-tradisi, katakan ini adalah anak-anak daripada, kemungkinan anak-anak daripada Maria dan Yusuf setelah Yesus lahir, kemudian ada anak-anak, atau mungkin katanya ada tradisi katakan Maria menikah kembali. Itu tidak berdasarkan Alkitab, ya. Tetapi Alkitab berkata tentang apa? Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan apa? Yesus, ya. Entah itu dari Yusuf atau apa, nanti kita tidak dapat tahu dari Alkitab. Tapi poinnya adalah saudara adik-adik Yesus dikatakan dia tidak apa? Dia tidak waras lagi. Tidak heran pada saat Yesus kembali ke Galilea, orang-orang kampungnya dan mungkin termasuk saudara-saudaranya, ya, kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di mana? Di rumahnya. Di rumahnya dia tidak dihormati lagi. Kenapa? Jadi saya seringkali bertanya, ya, kenapa ini saudara-saudara Yesus ini menolak untuk terus mempercayai Yesus, walaupun Yesus perkataan pengajarannya penuh kuasa, tindakan-tindakan mujizatnya itu berkuasa, tapi mereka tetap saja apa? Tidak menghormati Yesus. Di rumahnya sendiri tidak apa? Dihormati. Karena mungkin ya ada harapan-harapan mereka yang tidak tercapai. Sampai Yesus berusia 30 tahun, Yesus adalah yang menjadi apa? Tulang punggung di dalam keluarga. Ya, pena inspirasi mengatakan Yesus bekerja melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yesus bekerja di rumah. Mungkin pada saat itu setelah Yusuf meninggal sekalipun. Tetapi kemudian Yesus apa? Setelah Yesus usia 30 tahun, Yesus kata tinggalkan karena dia ingin apa? Sekarang dia memiliki misi. Tadinya misi untuk rumah tangganya, untuk keluarganya dia sudah apa? Dia sudah penuhi. Sekarang dia ingin memiliki misi untuk apa? Keluarga umat manusia. Dan mungkin saudara-saudara Yesus yang lebih muda ini, nggak kurang senang lah. Kenapa? Karena Yesus yang selama ini bekerja, lalu sekarang apa? Mereka yang harus bekerja. Jadi itulah sebabnya saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya atau menolak dia. Sampai kapan? Kita tahu pada saat Yesus disalib, apa yang terjadi? Pada saat hanya Maria dan Yohanes ada di bawah kaki Yesus di kayu salib. Apa yang Yesus katakan kepada Yohanes? Anakku, lihat ibumu. Jaga ibuku, dengan kata lain, ya. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada Yohanes kekasih, jaga ibumu ini. Kenapa? Karena saudara-saudara Yesus yang lainnya itu sudah belum percaya. Tapi saya puji Tuhan. Kenapa?
Karena Alkitab itu menjelaskan hal yang sangat-sangat baik telah terjadi. Apa itu? Ya. Yesaya 53 ayat 1 kita sudah baca tadi, katakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang bisa melihat Yesus Kristus. Bisa melihat kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam diri Yesus Kristus. Saya percaya pada saat saudara-saudara Yesus melihat Yesus bangkit dan dapat melihat, Alkitab berbicara tentang sebelum ada sekitar 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan keluarganya sebelum dia naik ke surga. Disitulah saudara-saudara Yesus itu melihat tangan kekuasaan Tuhan pada saat mereka melihat Yesus Kristus itu bangkit dari kematian. Ya, pada saat mereka terus-menerus melihat tangan kekuasaan Tuhan itu. Itulah sebabnya Kisah 1 ayat 14 menceritakan bahwa Kisah 1 ayat 14 firman Tuhan berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dan dengan saudara-saudara Yesus. Bahasa Inggrisnya and with the brothers of Jesus. Jadi saudara-saudara Yesus itu bersama dengan ibu mereka Maria, dengan murid-murid ada 120 orang bertekun sehati dalam doa bersama, menunggu kecurahan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Dan salah seorang saudara Yesus bahkan menjadi ketua General Conference yang pertama pada saat itu, ya. Yakobus, Yakobus adalah saudara Yesus. Rasul Paulus seringkali bertemu dengan dia yang di Yerusalem, seringkali Yakobus, dan penulis kitab Yakobus itu adalah saudara daripada saudara daripada Yesus. Dan saudara Yesus ini dalam Yakobus 2:1 dia menulis surat. Tadinya dia tidak percaya. Ayat-ayat tadi katakan kita sudah baca. Mereka Yakobus termasuk Yakobus tidak percaya kepada Yesus. Dia katakan, Abang Yesus, pulanglah kamu seperti orang tidak waras, disuruh pulang Yesus. Tetapi apa yang kemudian Yakobus katakan tentang kakaknya, ya, Yesus Kristus. Ini dalam Yakobus 2:1 dia katakan saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu dengan memandang muka. Sekarang tadinya dia tidak percaya, tapi dia sekarang memberikan suratan agar supaya semua umat manusia itu memiliki iman yang memiliki iman yang kuat. Kenapa ini dapat terjadi? Karena dia dapat melihat pada saat Yesus dibangkitkan, tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan pada saat kakaknya bangkit dari kematian. Dia percaya. Nah, kita percaya juga tentunya. Kita sudah melihat segala tulisan-tulisan, saksi-saksi mata tentang Yesus. Kita sudah melihat bagaimana tangan kekuasaan Tuhan itu sudah dinyatakan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bukan hanya tentang apa yang sudah terjadi, tetapi apa yang akan terjadi sekalipun. Ya, kita sudah memiliki hal tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap percaya? Ya. Kalau kita tetap percaya, puji Tuhan. Kalau sampai kita tidak percaya, mungkin kita harus mempertanyakan, apa kira-kira pengharapan saya? Apa kira-kira pengharapan saya yang menyebabkan saya tidak percaya? Masalah tentang percaya saya itu ada di mana? Tapi marilah kita percaya dengan sepenuhnya, dengan menyerahkan kepercayaan kita sepenuhnya dengan melihat tangan kekuasaan Tuhan yang sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Dan pada saat saya percaya kita mempelajari firman Tuhan dari waktu ke waktu, kita dari waktu ke waktu juga melihat kebesaran tangan kekuasaan Tuhan yang sudah dinyatakan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama dalam acara ibadah dengan pelajaran Sahabat ini. Lebih bersyukur kalau ada tambahan-tambahan pertanyaan-pertanyaan yang dibawakan, silakan. Yang dari Zoom, silakan, saya dapat melihat tangan-tangan jika ada yang dapat diangkat. Silakan. Ada kira-kira? Ketua Ridwan?
Ada tambahan? Jika ada? Tidak ada. Ketua Lalaki? Ada kira-kira tambahan? Atau Ketua Tilar? Silakan. Kalau ada Ketua Tilar, ya ada Ketua Tilar, ada. Silakan. Oh, mungkin Pendeta Da Costa, ada yang mau ditambahkan? Jika ada. Oh, tidak ada. Oke. Baik, jika tidak ada yang melalui Zoom, tapi mungkin jika tidak ada, bagaimana melalui live stream, Dek? Apa ada tambahan atau pertanyaan? Oke, tidak ada. Saudara Didi, ada mungkin ditambah, ada yang mau ditambahkan? Silakan, Saudara Didi. Menurut pengalaman yang saya miliki, bahwa saya ini percaya sama Tuhan based on the relationship that we have every single day. Kalau kita nggak punya relationship with God every single day, dan kepercayaan kita itu akan luntur. Sama seperti my relationship with my wife. I have to talk to her every single day. I have to make time with her. Kalau enggak, kita punya hubungan itu akan luntur. That's what I believe. Itu aja, Pendeta. Makasih. Jadi hubungan ya, dengan memandang kita akan apa? Diubahkan ya. Dengan memandang kita akan apa? Percaya. Seperti kita mempercayai matahari dengan kuasa dari matahari, sinar dan lain sebagainya. Bukan, saya tidak menganjurkan kita untuk memandang secara langsung sinar matahari ya. Tapi pada saat kita memandang sinar matahari, itulah kita boleh dikatakan dapat melihat kuasa daripada matahari tersebut. Demikian juga kalau kita terus-menerus memandang kemuliaan Tuhan ya, maka tentunya kita dapat terus memiliki kekuatan percaya yang lebih diteguhkan. Terima kasih Saudara Didi.